Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar hingga detik ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia dan penyebabnya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan gangguan pada organ pencernaan manusia. Siswa mampu menyebutkan gejala, penyebab, dan cara mengobati gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, ini dia beberapa contoh penyakit atau gangguan pada organ pencernaan manusia. Di antaranya ada diare, MAH, sariawan, sakit gigi, sembelit, usus buntu, dan kolera. Kira-kira apa saja ya gejala, penyebab, dan cara mengobati penyakit tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Tanda-tanda dan gejalanya: buang air besar encer, sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mengalami penyakit ini. Kita jaga baik-baik organ pencernaan kita ya. Semoga tidak terkena penyakit ini. Nah, ini dia penyebab dari penyakit diare. Yang pertama disebabkan oleh infeksi virus rotavirus yang menyebabkan diare pada anak yang paling sering. Kemudian penyebab yang kedua yaitu infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang udah terkontaminasi. Kemudian penyebab yang lain yaitu intoleransi makanan. Biasanya terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Selanjutnya yaitu karena alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian penyebab yang lain yaitu karena penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Kalau ususnya sudah terkena penyakit, bisa menimbulkan diare kronis. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu karena gangguan usus fungsional atau stres. Nah, ini dia cara mencegahnya, yaitu dengan cara minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya karena luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Cara mengobatinya yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Kalau makan tidak teratur, itu juga bisa menjadi penyebab penyakit MAH. Jadi mulai sekarang kita makan secara teratur ya teman-teman. Kalau sudah waktunya makan, teman-teman makan. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu sariawan. Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Ini dia. Jadi ada macam-macam. Ada sariawan di lidah, ada sariawan di gusi, dan ada juga sariawan di bibir. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakannya ya. Sangat tidak nyaman dan terasa perih.
Nah, penyebabnya karena cedera, karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, infeksi jamur, virus, atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh yang lain. Bisa juga karena penyakit autoimun atau mungkin kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini misalnya perubahan hormon, kekurangan nutrisi, stres, karena merokok, dan karena faktor genetik. Nah, cara mengobatinya dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan makanan mengandung vitamin C. Tapi umumnya sariawan ini bisa sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Nah, cara mengobatinya, minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Bagi teman-teman yang belum menggosok gigi secara teratur, mulai sekarang kita rajin menggosok gigi yuk. Kalau Nabi Muhammad menggunakan siwak. Nah, kemudian ada penyakit sembelit. Sembelit adalah kondisi susah buang air besar. Penyebabnya karena kurang minum, kurang mengonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Cara mengobatinya yaitu mengubah pola makan dan gaya hidup dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Kemudian penyakit usus buntu, appendicitis. Appendicitis yaitu pembengkakan atau peradangan usus buntu. Gejalanya yaitu nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Cara mengobatinya yaitu operasi pengangkatan usus buntu. Penyebab penyakit usus buntu belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Ini di letak usus buntu. Nah, ini adalah pembengkakan usus buntu. Ini kemungkinan karena usus buntunya tersumbat. Ini adalah penyumbatnya ya. Kemudian yang terakhir adalah penyakit kolera. Kira-kira apa ya penyebab penyakit kolera? Lalu apa saja gejala penyakit kolera? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ini adalah tugas teman-teman untuk mencari tahu sendiri tentang penyakit kolera di internet. Catat informasi tentang gejala, penyebab, dan cara mengobati penyakit kolera di buku tulis teman-teman. Pastikan ketika sedang mencari informasi di internet, didampingi oleh orang tuamu ya. Selamat mencoba. Demikian pembahasan kita tentang organ pencernaan, gangguan pada organ pencernaan dan penyebabnya. Jika ada yang kurang jelas atau ada saran dan masukan, silakan disampaikan kepada Ustazah. Demikian pembahasan dari Ustazah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.